Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Hairani dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya kembali lagi dengan materi filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Mari kita sama-sama saksikan materinya. Bagaimana latar belakang muncul filsafat? Apakah kalian semua pada tahu? Kegiatan manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat, yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Bagian filsafat yang paling mulia adalah filsafat pertama, yaitu pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Al-Kindi 101-873 Masehi. Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah rasio yang bertanya, dan objek materinya semua yang ada. Maka menjadi tugas filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhirnya menemukan kebijakan universal. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? 1. Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Puejawijatna 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani, 2. Filsafat Hindu, 3. Filsafat Islam, 4. Filsafat Eropa atau filsafat modern. A. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sezaman dengan Thales adalah Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara. Dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. B. Filsafat Hindu. Sejak abad 10 sebelum Masehi, perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. C. Filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seseorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana Khalifah dan Daulat Abbasiyah. Harun al-Rasyid, Khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikir maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberi fasilitas untuk mengkajikan ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. D. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Paham ini memperlihatkan ciri bahwa manusia tidak lagi memusatkan pikiran kepada Tuhan dan surga seperti pada masa kristenisasi, melainkan kepada dunia yang pusat utamanya adalah manusia. 2. Perkembangan filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan penitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. B. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer Arbi 1948-42-64. Humanisme relativistik memandang kebenaran tak dapat dicapai. Akhirnya, penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri.
Humanisme ilmiah memandang pengetahuan mungkin bukan kebijakan, tetapi pengetahuan adalah suatu fondasi yang esensial untuk tingkah laku etis. Sedangkan humanisme literal memandang pendidikan dapat menjadikan orang-orang yang berkebijakan secara alamiah lebih efektif dan memproduksi orator yang sempurna, seseorang yang baik yang terampil berbicara. Bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20? Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu pemikiran Aristoteles, Francis Bacon, dan John Stuart Mill dan kawan-kawan.